Tuan Sunarto menyaksikan perubahan kulit staf medis ini. Dia segera menyipitkan mata keruh itu. Amelia, siapa kamu? Kemana harus pergi? Basis penelitian ilmiah bawah tanah. Amelia mengucapkan beberapa kata perlahan. Tuan Sunarto kaget. Padahal, dia sudah memperhatikan bahwa para tenaga medis ini sama sekali bukan dokter biasa. Mereka seperti peneliti ilmiah garis depan. Apalagi dia baru saja melihat Amelia mengambil gambar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Amelia menggunakan jarum. Teknik jarum Amelia luar biasa. Dia telah berada di ibu kota Makassar begitu lama, dan belum mengungkapkan keterampilan medisnya. Sekarang Tuan Sunarto tahu bahwa dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Amelia menatap mata Tuan Sunarto yang tak terduga dan tersenyum. Tuan, kamu harus datang karena cucumu Davin sudah minum teh di sana. Tuhan, siapa Amelia ini? Dia benar-benar menggunakan jarum. Auranya begitu kuat, staf medis sepertinya mendengarkannya. Yuk semua ikuti dan simak, buruan menuju ke tempat penelitian ilmiah. Semua tamu di pesta pernikahan sudah pergi, dan semua orang pindah untuk ikut bersenang-senang dengan penuh minat. Hati Tuan Sunarto telah tenggelam ke dasar. Amelia tidak hanya memiliki keterampilan medis tetapi juga mengundang cucunya, Davin. Dia pergi untuk menangkap Amelia, dan sekarang Tuan Sunarto dapat dengan mudah mengetahui bahwa Davin bersalah dan ditangkap oleh Amelia. Tampaknya pertunjukan besar ini akan dinyanyikan di pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah. Krishna memandang Johan di sampingnya. Ayo ikut bersenang-senang. Johan mendorong kursi roda Nyonya Dina. Oke. Krishna menjilat bibir tipisnya. Orang yang mengatakan dia baru saja bergosip tidak mengikuti gosip tersebut. Amelia sukses menarik perhatian Johan. Tempat parkir di luar pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah penuh karena semua orang ikut. Bu Dina sedang duduk di kursi roda, didorong oleh Johan. Krishna dan Hana berdiri bersama. Tuan Sunarto dan Sela datang. Tentu saja, Henry juga ikut. Henry tahu bahwa Amelia pasti akan menyelamatkan Bisma. Jika dia tidak datang untuk mengamatinya, dia selalu khawatir. Semua orang menunggu. Mereka bahkan tidak menunggu sosok Amelia. Hana sudah tidak sabar. Bagaimana dengan Amelia? Kenapa dia belum datang? Dia tidak akan mempermainkan kita. Saat ini semua orang juga mulai berbisik. Amelia bukan pembohong. Dia paling banyak mantan pegawai stasiun radio yang diusir. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk tempat seperti penelitian ilmiah bawah tanah? Mari kita tunggu dan lihat apa yang sebenarnya dilakukan Amelia. Pada saat ini, pintu penelitian ilmiah bawah tanah tiba-tiba terbuka, dan sekelompok peneliti ilmiah berjubah putih keluar, berdiri di kedua sisi dengan hormat seolah menunggu seseorang. Pada saat ini, sebuah mobil pengasuh hitam melaju masuk, lalu berhenti, pintu belakang terbuka, dan sosok Amelia yang halus dan cantik muncul di depannya. Amelia berjalan ke depan tanpa menyipitkan mata. Vina dengan cepat menyapanya dan berkata dengan hormat, "Profesor Wijaya, kamu kembali, kami semua menunggumu." Amelia mengangguk, lalu mengulurkan tangan putih kecilnya untuk menarik resleting di antara lehernya sampai ujung, melepas jaket hitamnya dan menyerahkannya kepada Vina, memperlihatkan jas putih bersih di dalam dadanya. Ada kartu kerja yang bertuliskan Profesor Wijaya. Semua orang menyaksikan Amelia berjalan. Bagaimana mereka menggambarkan adegan ini? Ini adalah pertama kalinya Amelis muncul di mata semua orang dengan jas putih. Dalam jas putih adalah sosok rampingnya, dengan rambut hitam murni diikat dengan kuncir kuda. Dia berjalan masuk dengan sekelompok peneliti ilmiah. Dia berjalan di depan, memegang sepotong bahan medis di tangannya dan membisikkan sesuatu kepada Vina. Sekarang sinar matahari yang cerah di luar jendela Prancis masuk,
melapisi seluruh tubuhnya. Dia datang selangkah demi selangkah, dan jas putih digulung oleh angin terbentang di atas busur yang indah dan lancang di udara. Sekarang auranya terbuka sepenuhnya, seperti mutiara yang bertiup di debu, menampakkan cahaya yang mendebarkan. Semua orang menatap pemandangan ini dengan linglung, menyaksikan Amelia berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Ya Tuhan, siapa Amelia ini? Apakah dia orang pertama yang menghancurkan virus dalam legenda X? X adalah singkatan dari Wijaya. X adalah Amelia. Ibu, selamatkan anak itu. Kakiku lemah. X menjadi terkenal 5 tahun lalu. Berapa umur Amelia 5 tahun lalu? 15 sampai 16. Amelia baru berusia sekitar 20 tahun sekarang. Dia sudah menjadi profesor kedokteran. Kudengar akademisi Kenzo akan segera pensiun. Lalu Amelia akan menjadi penerus pusat penelitian. Yang paling mengejutkan di antara mereka adalah Tuan Sunarto dan Sheila. Tuan Sunarto tiba-tiba tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya di depan matanya. Ternyata Amelia memiliki identitas yang luar biasa, dan dia adalah legenda legendaris di dunia medis. Tuan Sunarto memandang Amelia saat ini, dan Amelia berjalan ke sini dengan sekelompok orang dengan penuh semangat. Angin dingin menghamburkan jas putih dan ujung daun itu melintasi busur yang sangat menyilaukan di udara. Amelia saat ini dan Dewi, yang ada dalam ingatannya, tumpang tindih dengan sempurna. Ternyata Putri Dewi telah mewarisi bakat medisnya dengan sempurna, dan ia terlahir sebagai putri surga yang sombong. Nyonya Dina menatap Amelia saat ini dengan mata berbinar. Hidupnya diselamatkan oleh Amelia. Tentu saja, dia tahu betapa mempesonanya gadis ini. Berdiri di belakang Nyonya Dina, Johan menatap sosok Amelia yang cerah dan mempesona. Hana sudah membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Tidak, ini tidak mungkin milik Amelia. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Krishna di sampingnya, dan berbisik, "Krishna, apakah kamu sudah tahu bahwa Amelia itu profesor?" Krishna melirik Hana, "Aku tidak menyadarinya terlalu cepat, baru sekarang." Setelah berbicara, Krishna memandang Johan, sebenarnya, dia menebak segalanya. Ia menduga bahwa Amelia adalah putri kandung Johan. Jika ini benar, maka keunggulan Amelia tidaklah mengherankan. Dia mewarisi Dewi dan Johan, dua gen yang kuat dan sempurna. Saya harus mengatakan bahwa Dewi merasa dia sudah cukup bersenang-senang, ingin menjadi seorang ibu, dan ingin punya anak perempuan. Krishna menatap Amelia lagi. Faktanya, Dewi bermain di ibu kota Makassar saat itu, tetapi dia memiliki sifat yang makmur, dan dia tidak dapat memahami hati orang, sementara putrinya Amelia memiliki pikiran yang cermat, dan dia tahu bagaimana menilai hatinya. Untuk menyelamatkan situasi, Amelia ini lebih baik dari ibunya. Pada saat ini, Amelia berjalan mendekat, pupil matanya yang cerah dan cerah berpatroli di hadapan penonton dengan samar, dan kemudian berjalan ke pintu untuk melakukan autentikasi dengan pintu di dalam terbuka. Amelia berkata, "Semuanya, tolong." Johan mendorong Nyonya Dina dan masuk dengan murah hati, lalu Krishna dan Hana, lalu Tuan Sunarto, Sheila, dan akhirnya Henry datang. Henry mendatangi wajah Amelia, matanya yang dalam dan sipit tertuju pada wajahnya, dan bertanya, "Kamu adalah Profesor Wijaya?" Dia melirik kartu kerja di dadanya. Amelia mengangguk dengan tenang, "Kamu bisa memanggilku begitu. Selain ini, apalagi yang ingin kamu katakan padaku?" Percakapan Henry berubah. "Apa?" Amelia tidak mengerti apa yang dia maksud. Henry memasukkan satu tangan ke saku celananya. Matanya setajam elang, seolah hendak menusuknya. "Bukankah kamu pernah mengatakan bahwa kamu pernah menikah? Mengapa saya tidak dapat menemukan mantan suamimu?"
Jantung Amelia berkedut, matanya berkedip, dia benar-benar pergi untuk menyelidikinya. Dengan karakter Henry yang mencurigakan, tidak bisa mengetahui mantan suaminya sudah cukup membuatnya curiga. Pada saat ini, dia mengambil satu langkah lebih dekat, tubuhnya yang tinggi dan lurus segera menutupi dirinya. Kedua tubuh itu dekat, dan aura pria yang bersih dan jernih itu terbungkus dengan kekuatan yang kuat untuk menutupinya. Beri kamu kesempatan dan beritahu aku, siapa nama mantan suamimu? Nada dering Amelia menjengkelkan. Dia tidak tahu apakah dia telah menemukan petunjuk apapun. Dia hanya bisa menatapnya dengan wajah tamparan kecilnya. Aku tidak akan memberitahumu. Henry sudah lama merasa bahwa gadis di depannya sangat tidak jujur dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.